Saat mereka terbang, Wang Lin tiba-tiba bertanya, "Situ, alam apa yang berada di atas Askendan?" "Di atas Askendan?" Gumam Situnan berhenti sesaat dan menatap Wang Lin, lalu menjawab dengan nada berat, "Alam di atas Askendan bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh banyak kultivator, karena jumlah orang di alam tersebut terlalu sedikit. Tahap Askendan adalah puncak dan sekaligus pintu. Kebanyakan kultivator terhenti di pintu ini, tidak dapat melanjutkan kultivasi mereka sebelum masa hidup mereka berakhir. Namun, begitu kau menembus ambang Askendan dan menyentuh alam berikutnya, rentang hidupmu akan meningkat berkali lipat. Aku memperoleh sedikit pemahaman tentang alam berikutnya sebelum melarikan diri ke Manik. Itulah sebabnya aku mampu bertahan hidup selama puluhan ribu tahun di sana. Tapi ini tidak berarti bahwa hidupku tidak terbatas. Jika waktuku tiba dan aku masih belum membuat terobosan, aku akan tetap mati. Meski Askendan sangat sulit bagi mereka untuk lolos dari siklus reinkarnasi. Tapi ada 3 alam setelah Askendan. Alam pertama adalah nirvana pengikis, alam kedua adalah nirvana pembersih, dan alam ketiga adalah nirvana penghancur," kata Situnan. "Nirvana penghancur, apakah itu puncaknya?" tanya Wang Lin penasaran. Situnan menggelengkan kepalanya, bagaimana bisa semudah itu? 3 alam nirvana hanya dianggap sebagai langkah kedua bagi para kultivator, namun, seorang di tahap nirvana penghancur dapat dianggap sebagai seorang ahli di aliansi kultivasi. Ada rumor mengatakan bahwa monster-monster tua di aliansi kultivasi bahkan berhasil menerobos melewati nirvana penghancur. Wang Lin merenung sejenak, lalu dia melihat ke arah Situnan dan bertanya, "Apa kamu seorang peramal nirvana?" Situnan tersenyum pahit, "Bagaimana mungkin semudah itu? Ada 2 ambang batas antara Askendan dan menjadi peramal nirvana, yaitu tahap pembersihan yin yang. Tahap pembersihan yin yang melibatkan perubahan domain. Ini tidak sama dengan beralih dari non-jasmani ke jasmani, tapi pemahaman yang lebih dalam. Aku tidak dapat menjelaskannya terlalu banyak, tapi hanya setelah domain melewati tahap pembersihan yin yang, kamu dapat menjadi peramal nirwana. Sebelum aku bersembunyi di dalam Manik, aku menyentuh ambang batas tahap pembersihan yin. Meskipun aku tidak dapat berkultivasi saat terjebak, pemahamanku tentang domainku telah meningkat, jadi aku menyelesaikan tahap pembersihan yin. Setelah melewati tahap pembersihan yang, aku hanya perlu menemukan tempat untuk berkultivasi dan menjadi peramal nirwana." Mata Wang Lin berbinar saat bertanya, "Apakah Zukeji juga berada di tahap pembersihan yin sebelum peramal nirvana?" Sedikit rasa jijik muncul di mata Situnan saat dia berkata, "Orang itu Askendan tahap akhir, dia tidak akan memenuhi syarat untuk mencapai tahap pembersihan yin yang. Jadi tidak perlu berpikir untuk menjadi peramal nirvana. Namun meski begitu dia bukanlah seseorang yang dapat ditandingi oleh kultivator Askendan tahap akhir biasa," kata Situnan. "Apa karena segel Suzaku dari aliansi kultivasi?" tanya Wang Lin. "Benar, dia dapat dianggap sebagai kultivator Askendan teratas, karena dia menguasai teknik khusus dari aliansi kultivasi. Ye Wuyu memperoleh teknik segel Suzaku yang sangat kuat setelah kembali dari aliansi kultivasi, namun sayangnya teknik ini akan menguras masa hidup setiap kali digunakan. Kecuali seorang kultivator Askendan yang telah memahami tahap pembersihan yin yang, maka sulit untuk menandingi Suzaku saat ini. Namun, teknik yang diberikan oleh aliansi kultivasi juga diberi peringkat seperti harta karun surgawi. Segel Suzaku hanyalah teknik kualitas rendah, tapi masih meningkatkan kekuatan siapapun yang memegang gelar Suzaku. Namun segel Suzaku hanya dapat digunakan setelah mampu mengendalikan kristal planet kultivasi," kata Situnan. "Jadi harta surgawi juga ada tingkatannya?" tanya Wang Lin. "Tentu saja, harta karun surgawi terbagi menjadi kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Dikatakan ada harta karun surgawi tingkat atas yang sangat kuat dan seseorang setidaknya harus menjadi penghancur nirwana untuk menggunakannya. Aku pikir Manik Langit adalah harta karun semacam itu," kata Situnan. "Pedang ini berada di peringkat berapa?" tanya Wang Lin mengeluarkan pedang surgawi. Situnan sedikit mengernyit, dia meraih pedang itu dan mengamatinya. Ia mengisi pedang itu dengan energi spiritual surgawi, menyebabkan pedang bersinar, lalu mengayunkannya dengan santai. Segera ledakan keras terdengar di udara, dan robekan spasial besar muncul di langit. Angin dingin yang kencang keluar dari retakan dan sekejap tanah membeku. "Pedang yang bagus. Ini adalah harta karun surgawi kualitas menengah. Sayangnya, roh pedang di dalamnya tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan pedang, jadi kekuatannya terbatas," kata Situnan. "Harta karun surgawi kualitas menengah?" Gumam Wang Lin sedikit mengernyit.
Awalnya ia pikir itu adalah kualitas tinggi. Mata si Tunan melotot saat berkata dengan tidak puas. Apa? Apakah harta surgawi kualitas menengah tidak cukup baik untukmu? Di seluruh alam semesta, tidak ada banyak harta surgawi kualitas menengah. Banyak kultivator hanya dapat memurnikan harta surgawi kualitas rendah. Hampir semua harta surgawi kualitas menengah sekarang berasal dari masa sebelum alam surgawi runtuh. Harta karun surgawi kualitas menengah sudah langka, kualitas tinggi bahkan lebih langka. Aku belum melihat satupun harta karun surgawi kualitas tinggi. Kau sungguh beruntung bocah, kata si Tunan mendengus. Situ, menurutmu apa kualitas harta karun ini? Kata Wang Lin melempar gelang perangkap binatang buas, dan kereta perang pembunuh dewa muncul di depannya. Banteng iblis dengan matanya yang dingin mulai mengaum dengan ganas ke arah Wang Lin. Si Tunan terkejut ketika melihat kereta perang itu. Harta karun surgawi kualitas rendah, tapi itu adalah salah satu harta karun surgawi kualitas rendah. Yang paling kuat, sangat dekat dengan kualitas menengah. Bocah, bagaimana kamu bisa memiliki begitu banyak barang bagus di tanganmu? Jika binatang roh ini sedikit lebih kuat, mungkin ia dapat menaikkannya ke harta karun surgawi kualitas menengah, kata si Tunan. Kualitas rendah? Gumam Wang Lin sedikit mengernyit. Ia memiliki 3 kereta perang dan ini adalah yang terkecil, 2 lainnya lebih kuat, terutama yang terakhir. Wang Lin melambaikan tangannya dan sepotong batu giok terbang ke arah ke si Tunan. Si Tunan menangkap batu giok itu dan ekspresinya nampak berubah. Dia menatap Wang Lin dan berkata, "Ini adalah teknik untuk mengendalikan kereta ini?" Tanya si Tunan terkejut. "Benar, aku rasa teknik ini ditinggalkan oleh pencipta harta karun surgawi ini," kata Wang Lin sedikit tersenyum. "Apa kamu akan memberiku kereta perang ini?" Tanya si Tunan dengan mata panas. "Kenapa tidak dengan kereta itu? Kau tidak akan sendiri lagi saat balas dendam," kata Wang Lin terbang ke kejauhan. Tanpa dikendalikan oleh perangkap binatang, banteng iblis itu mengeluarkan raungan dan segera melarikan diri dari si Tunan. "Jangan lari kau binatang. Ayo bermain dengan orang tua ini," kata si Tunan tertawa keras. Sementara itu di langit benua Suzaku, keempat pasukan klan abadi telah berkumpul. Di pasukan timur, tatapan Mutai menjadi dingin. 3 bulan hampir berakhir, kehancuran Suzaku akan segera tiba. Kata Mutai melesat bersama pasukan besar di belakangnya, menuju Gunung Suzaku. Di saat yang sama, 3 pasukan klan abadi lainnya juga memulai serangan ke negara Suzaku. 2 pohon reinkarnasi raksasa di benua Suzaku mulai bersinar, dan 2 roh leluhur melesat keluar. Kedua roh leluhur ini adalah Syaman berdaun 10. Mereka berdua bergegas menuju negara Suzaku. Sementara itu di pihak Suzaku, keempat garis pertahanan langsung dipaksa mundur. Ini adalah perang besar, sehingga seluruh benua Suzaku bergetar ketika suara raungan keras bergema di seluruh negeri. Saat ini Zukezi berdiri di puncak gunung Suzaku. Chu Yunfei telah pergi, Askendan dari Sekte Bumi sedang bersembunyi untuk bertapa. Satu-satunya Askendan tersisa saat ini adalah Zukezi. Sedikit kegilaan muncul di matanya saat suaranya bergema. "Para kultivator planet Suzaku, akulah Suzaku saat ini. Kalian semua tidak perlu lagi bertahan, biarkan klan abadi datang. Qian Feng dan Liu Mei, kalian berdua datang ke sini." Semua kultivator yang bertahan menghela napas getir saat mendengar itu, dan pergi menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, 2 sosok terbang dari kejauhan dan berhenti di samping Zukezi. Mereka adalah Qian Feng dan Liu Mei. Suara Zukezi mengandung jejak kesepian saat dia berkata dengan nada berat, "Negeri Suzaku tidak dapat menahan klan abadi. Qian Feng, Liu Mei, kalian berdua akan menjalani ujian hidup atau mati hari ini. Apakah kalian berdua hidup atau mati akan bergantung pada keberuntungan kalian?" kata Zukezi. Qian Feng dan Liu Mei hanya menatap Zukezi dengan ekspresi muram di mata mereka. Pada saat ini, sekelompok besar awan hitam mendekati Gunung Suzaku. Seorang pria parubaya berjubah abu melangkah, dan sekejap tiba 1000 kaki jauhnya. "Zukezi, aku leluhur kelima klan abadi." Sesaat kemudian, seorang pria muda berjalan keluar dari awan hitam. Seluruh tubuhnya dipenuhi tato berwarna keemasan. "Guru muda klan abadi memberi salam pada Zukezi," kata orang itu. Saat berikutnya, 3 orang berjalan keluar dari awan hitam selatan dan berhenti 1000 kaki dari Zukezi. 2 dari mereka dalam kondisi ilusi, mereka hanya menatap Zukezi dan tidak mengatakan apapun. Orang lainnya adalah Meiji, matanya mengandung sedikit pesona saat berkata, "Saya adalah leluhur ketiga klan abadi." Kedua sosok ilusi adalah roh leluhur klan, kata Meiji. Sementara itu, dari awan hitam utara, Yunkeji melangkah keluar. "Apa kabar kakak senior?" kata Yunkeji. Zukezi dengan dingin menoleh ke Yunkeji dan berkata, "Haruskah aku memanggilmu Yunkeji atau leluhur kedua?"
Kakak boleh memanggilku apa saja, jawab Yunkeji dengan santai. Leluhur pertama, kamu sebaiknya juga keluar, kata Zukezi menatap ke arah langit. Segera cahaya 5 warna berkumpul di langit dan sosok ilusi muncul. Itu adalah sosok leluhur pertama ini yang pernah membuat Askendan Chuyunfei merasa takut. Kekuatan leluhur pertama ini mirip dengan Askendan tahap akhir, mungkin bahkan melampauinya. Zukeji, tujuan kami bukanlah menghancurkan planet Suzaku, tapi menemukan cara agar kita bisa hidup berdampingan. Jika kamu mau menyerahkan kristal planet kultivasi, kita bisa menghentikan perang ini. Kita akan membagi planet ini menjadi 2 dan tidak akan pernah saling mengganggu, kata Yunkeji. Zukeji tertawa keras dan berkata dengan dingin, jika bukan karena kalian semua takut aku menghancurkan kristal planet kultivasi, kalian pasti sudah menyerang, bukan berbicara omong kosong. Kemarahan melonjak di mata Mutai saat mendengar itu. Sombong, kata Mutai mengayunkan tinjunya. Segera tinju merah besar yang membawa angin kencang melesat ke arah Zukeji. Tatapan Zukezi menjadi dingin, dia mengulurkan jarinya dan sebuah jarum emas melesat dan menembus tinju merah hingga hancur, menyebabkan Mutai mundur beberapa langkah. Sementara itu jarum emas terus meluncur ke arah dahi Mutai, dan darah mulai menetes keluar dari dahinya. Leluhur pertama mengerutkan keningnya saat melihat itu, tubuhnya sekejap menghilang, dan tiba di depan Mutai. Ia mengulurkan tangan hendak meraih jarum itu, namun jarum itu menghilang tanpa jejak. Ekspresi Zukezi tampak muram saat melihat itu. Tubuhnya sekejap menghilang dan muncul di langit, jarinya menunjuk ke bawah saat dia berteriak dengan dingin, segel Suzaku serang. Segera langit menjadi terang saat api muncul menutupi seluruh tempat dan tanah mulai retak karena hangus. Selain Yunkeji dan leluhur pertama, semua orang dengan cepat mundur untuk menghindari api. Di saat yang sama, burung Phoenix api raksasa melesat keluar dari tubuh Zukezi. Ia menjerit tajam sebelum menutup sayapnya dan menukik ke arah Mutai. Melihat itu, leluhur pertama melesat ke langit, tubuhnya mulai memancarkan cahaya hitam. Sebelum mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas, segera tanaman misterius berdaun 11 tiba-tiba muncul dan melesat ke arah burung Phoenix. Namun burung Phoenix dengan cepat melewatinya, bahkan terlalu cepat saat menukik ke arah Mutai sebelum akhirnya menghantam Mutai menyebabkan ledakan keras, dan Mutai menjerit memilukan saat ia mulai terbakar dan akhirnya tewas mengenaskan. Wajah Zukezi nampak pucat dan aura mematikan muncul di sekeliling tubuhnya. Segel Suzaku telah menghabiskan kekuatan hidupnya. Dengan rentang hidupnya saat ini, ia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Setelah menggunakannya sekali lagi, ia akan mati. Kematian Mutai yang mengenaskan, tampaknya tidak menjadi masalah besar bagi klan abadi. Tak seorang pun dari mereka menunjukkan kemarahan. Yunkeji berkata dengan tenang, Zukeji, kau masih punya satu lagi. Namun setelah kau menggunakan yang satu itu, kekuatan hidupmu akan habis. Aku sudah memberimu waktu 3 bulan, jadi kukira kau sudah memikirkan semua ini dengan jernih. Sedikit kegilaan muncul di mata Zukezi saat dia berkata dengan dingin, Yunkeji, menurutmu apa yang akan kupilih? Bagaimana kalau kita taruhan? Jika kau menang maka aku akan memberimu planet ini, tapi jika kau kalah, kau akan mati, klan abadi dan semua kultivator di planet ini juga mati. Yunkeji sedikit mengernyit saat bertanya, katakan padaku apa taruhannya. Tatapan Zukeji semakin dingin saat berkata, kristal planet kultivasi ada di makam Suzaku, kecuali Askendan, setiap kultivator transformasi jiwa dapat masuk ke sana. Jika kalian tidak dapat menemukan kristal planet kultivasi tepat waktu, maka aku akan meledakkan kristal planet kultivasi. Yunkeji tersenyum tipis saat berkata, kristal planet kultivasi berisi potongan jiwa semua kultivator di planet ini. Jika kau menghancurkannya, semua orang dan kedua muridmu itu juga akan mati, kata Yunkeji menoleh ke Qian Feng dan Liu Mei. Wajah Qian Feng nampak tenggelam saat mendengar itu. Orang tua Zukeji ini punya banyak rahasia, aku tidak tahu kalau kristal planet kultivasi seperti itu, pikir Qian Feng dengan tatapan menjadi dingin. Dia menoleh ke Liu Mei dan melihat wajah cantiknya yang juga kusam. Zukeji menatap Qian Feng dan Liu Mei, hidup dan mati tergantung pada takdir. Qian Feng, Liu Mei, aku akan memberi kalian berdua kesempatan untuk mengambil kembali kepingan jiwa kalian. Jika kalian dapat mengambilnya, kalian dapat hidup. Jika tidak, kalian akan mati. Jangan salahkan aku. Setelah Zukeji selesai bicara, dia membentuk beberapa segel di tangannya menyebabkan cahaya merah terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kristal merah berbentuk hati. Itu adalah jantung planet kultivasi. Kegilaan di mata Zukeji menjadi semakin kuat saat dia berteriak, hancurkan! Segera kristal merah itu mulai retak. Saat itu terjadi, semua kultivator di planet Suzaku, dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang telah lama meninggalkan planet ini,
atau semua yang belum berhasil melewati tahap Ascendan tiba-tiba merasakan sakit di jiwa mereka. Mereka segera menahan rasa sakit yang ditularkan dari jiwa mereka, dan mencoba menggunakan energi mereka untuk meredam rasa sakit itu, namun rasa sakit itu terasa begitu kuat hingga mereka merasa akan pecah jika merasakan sedikit rasa sakit lagi. Jika perasaan sakit ini berlangsung lebih lama, mereka bisa menjadi gila, dan sedikit rasa sakit lagi bisa membunuh mereka. Di antara manusia, dari raja hingga rakyat jelata, semua orang di planet Suzaku gemetar. Rasa sakit ini tidak memandang status siapapun, dan tidak peduli apakah mereka manusia biasa atau kultivator. Selama mereka lahir setelah negara Suzaku menguasai planet ini, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Semua anggota klan abadi yang sedang bergegas menuju Gunung Suzaku juga merasakan hal ini, bahkan Zukezi juga merasakannya. Yunkezi juga merasakan sakit di jiwanya, hal itu menyebabkan ekspresinya nampak berubah. Ekspresi Meiji bahkan lebih parah, wajahnya sangat muram saat menahan sakit di jiwanya. Meskipun ekspresi leluhur pertama tetap tenang, hatinya terasa getir. Klan abadi seharusnya tidak muncul secepat ini, mereka seharusnya mendengarkan rencana Yunkezi untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara diam-diam. Mempersiapkan Suzaku berikutnya lalu mengambil alih planet Suzaku, namun sudah terlambat. Di samping Zukezi, ekspresi Qianfeng berubah drastis, dia menatap Zukezi dengan marah. Hanya Liu Mei yang merasa tertekan, dia hanya menatap ke langit dan tidak mengatakan apapun. Kekejaman melonjak di mata Zukezi saat dia berkata dengan dingin, jantung planet kultivasi belum sepenuhnya hancur, itu hancur sedikit demi sedikit, saat hancur, kristal planet kultivasi akan hancur total. Yunkezi, permainannya dimulai sekarang, kita lihat apakah klan abadi bisa mendapatkan kristal planet kultivasi sebelum hancur dan terus hidup di planet Suzaku. Jika tidak bisa mendapatkannya, maka kalian semua bisa mati bersamaku, kata Zukezi melambaikan tangannya, dan seluruh gunung Suzaku mulai bergemuruh. Di bawah gemuruh yang mengguncang bumi ini, gunung Suzaku terbelah menjadi dua, dan sebuah terowongan gelap raksasa tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Yunkezi, aku telah membuka makam Suzaku, permainan ini dimulai sekarang. Kecuali Ascendan, semua kultivator lain bisa masuk, kata Zukezi dengan dingin. Leluhur pertama mengerutkan keningnya saat melihat jantung planet kultivasi yang perlahan hancur, dia hendak menyerang ketika Yunkezi menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, jantung planet kultivasi dan Zukezi telah menyatu untuk waktu yang lama, dia melakukan semua ini untuk menekan kita dan membuat kita menyaksikan kematian kita, bahkan jika kamu mengambilnya, kita tidak akan memiliki cara untuk menghentikannya agar tidak hancur. Jika 3 bulan yang lalu kalian mendengarkanku, kita tidak akan terjebak dalam masalah seperti ini, kata Yu. Saat Gunung Suzaku terbelah dua, Qianfeng adalah orang pertama yang menyerbu masuk ke makam Suzaku. Liu Mei merenung sejenak lalu memasuki makam itu. Tuan muda klan abadi mengerutkan keningnya sebelum melangkah masuk ke dalamnya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.